Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanan ke tangan. Oke, NSK nih. Si Estes nih Kami gandul. dari kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang bioinsektisida dan agen hayati. Yang saya sendiri beranggotakan Arkano Fawina, Nawar Syauki, Rulia Alfi, Nur Janati, Nazira Sadrina, dan Malen Fadil. Sebelumnya mohon maaf karena sedang berada di tempat umum, jadi agak pusing. Kita mulai. Pengertian dari bioinsektisida dan agen hayati. Bioinsektisida adalah jenis pestisida yang bahan aktifnya merupakan mikroorganisme seperti bakteri Bacillus thuringiensis, cendawan Beauveria, Metarhizium, virus Spodoptera Lituranukleata, polyhidrosis virus, SINPV, dan nematoda patogen serangga. Dan pengertian dari agen hayati merupakan suatu pemanfaatan mikroorganisme yang bertujuan untuk mengendalikan organisme pengganggu tanaman atau OPT. Adapun kegiatan atau aktivitas dalam agen hayati yaitu pemberian mikroorganisme antagonis dengan perlakuan tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan aktivitas mikroorganisme tanah, diantaranya dengan pemberian bahan organik sehingga mikroorganisme antagonis menjadi tinggi aktivitasnya di dalam tanah. Bioinsektisida digunakan untuk menanggulangi gangguan hama seperti serangga atau tungau. Penggunaan biopestisida ini sangat menguntungkan jika dibandingkan dengan penggunaan pestisida. Hal ini dikarenakan adanya efek residu pestisida terhadap lingkungan termasuk manusia. Insektisida ini secara spesifik akan menyerang serangga yang menjadi sasaran dan tidak menyerang serangga lainnya. Insektisida ini bekerja dengan cara menginfeksi hama sehingga hama tidak lagi mampu merusak tanaman. Bioinsektisida dari mikroorganisme ini memiliki efektivitas yang sama dengan pestisida yang lainnya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Malen Fadil. Silakan. Baik, keunggulan. Keunggulan yang dapat dari penggunaan bioinsektisida ini yaitu mampu membasmi hama serangga pada tanaman seperti pestisida kimia. Selain itu, bioinsektisida ini ramah lingkungan dan tak meninggalkan bekas residu yang membahayakan tanaman dan lingkungan. Potensi dari bioinsektisida ini dapat dijadikan sebagai solusi pemecahan masalah penggunaan insektisida sintetik. Hal ini dikarenakan aplikasi bioinsektisida pada umumnya tidak menimbulkan residu, sehingga aman bagi kesehatan manusia. Selain itu, konsumen dalam negeri maupun luar negeri banyak yang mengisyaratkan bahwa produk yang mereka beli harus bebas dari pengaruh insektisida sintetik. Peningkatan permintaan terhadap bahan organik ini tidak ditentukan oleh pendapatan konsumen, melainkan kesadaran akan pentingnya komoditas organik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nawar Syauki. Baik, di sini mikroorganisme penghasil bioinsektisida. Jadi yang pertama di sini cendawan Beauveria dan Metarhizium. Yang kedua bakteri Bacillus thuringiensis. Yang ketiga nukleopolyhidrosis virus atau NPV. Dan yang terakhir nematoda patogen serangga. Nah, di sini cendawan Beauveria dan Metarhizium. Cendawan Beauveria dan Metarhizium ini merupakan jenis cendawan patogen serangga. Cendawan ini bekerja dengan cara menimbulkan serangan penyakit atau infeksi terhadap hama sasaran dan akhirnya mengalami kematian. Cendawan Beauveria akan mengeluarkan racun Beauvericin yang akan berkembang dalam tubuh hama.
Insektisida yang dibuat dari cendawan Befaria dan Metarhizium digunakan untuk mengendalikan hama seperti ulat daun, kutu daun, dan kumbang daun yang biasa menyerang tanaman pangan, hortikultura, dan biofarmaka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nazira. Selanjutnya, cendawan ini dapat juga digunakan untuk menanggulangi serangan hama seperti wareng coklat, penggereng batang padi, wareng hijau, hama putih, walang sangit, dan kepinding tanah pada tanaman padi. Keunggulan bioinsektisida cendawan Befaria adalah yang pertama yaitu selektif terhadap hama serangga sasaran sehingga tak membahayakan serangga lain yang bukan target. Yang kedua yaitu tidak menimbulkan sisa bahan berbahaya pada hasil pertanian dan lingkungan sekitar tanaman. Yang ketiga yaitu tidak menimbulkan keracunan pada tanaman yang dikenai cendawan. Yang keempat, mudah diproduksi. Kemudian yaitu bakteri Bacillus thuringiensis. Bakteri Bacillus thuringiensis merupakan bakteri patogen terhadap serangga. Bakteri Bacillus thuringiensis merupakan bakteri gram positif, berbentuk batang dan hanya bisa tumbuh pada fase vegetatif, yaitu dengan membelah sel. Bakteri tersebut dapat tumbuh pada nutrien dengan jumlah yang banyak. Bakteri ini mengandung suatu protein yang bersifat toksin, sehingga dapat memberantas hama-hama pada suatu tanaman. Seluruh kristal protein bakteri hanya bersifat toksin apabila tanaman termakan oleh larva serangga. Bakteri ini akan membentuk spora dorman, yaitu spora yang mengandung satu atau lebih kristal protein apabila suplai makanan mengalami penurunan. Kemudian dilanjutkan oleh Saudari Nurjanati. Kemudian ada bakteri nukleopolyhedrosis virus atau NPV. Virus serangga terutama dari nukleopolyhedrosis virus atau NPV akan memiliki potensi yang tinggi untuk digunakan sebagai agen siap serangga hama dari ordo Lepidoptera dan virus ini secara alami bersifat patogen terhadap larva serangga dan memiliki target yang spesifik. Contoh HNPV yang menyerang H. armigera tidak akan menyerang lain sehingga tidak mengganggu spesies non-serangga serta spesies serangga yang bukan target. Cara penginfeksian NPV terhadap inangnya larva dengan melalui saluran pencernaan sehingga inang harus mapakan. Bagian tubuh yang peka dan menjadi sasaran infeksi adalah sel saluran pencernaan, sel darah, trakea, hipodermis, dan sel lemak. Baik, selanjutnya ada nematoda patogen serangga. Salah satu patogen serangga yang sudah dimanfaatkan dalam pengendalian serangga, hama, terutama serangga hama tanah, adalah nematoda Steiner Nema spp. Meskipun demikian, banyak juga yang menggunakan patogen ini untuk mengendalikan serangga hama yang hidup pada kanopi tanaman. Penggunaan Steiner Nema spp memiliki beberapa keunggulan, antara lain mempunyai kemampuan yang tinggi dalam mencari serangga hama, mampu menginfeksi dan membunuh serangga hama sasaran dengan cara meracuni hemolimfa atau septisemia dalam waktu singkat 24 atau 48 jam. Mudah diperbanyak secara massal pada medium buatan, tidak berbahaya bagi mamalia dan vertebrata. Tidak meracuni lingkungan, kompatibel dengan sebagian besar pestisida kimia, dan belum dilaporkan dapat
dapat menyebabkan resistensi pada serangga hama. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, hanya sekian presentasi kami mengenai tentang bioinsektisida. Kami dari kelompok 6, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.